Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Bu. Yang semangatlah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yang semangatlah nak. Oke, ulang ya. Alhamdulillah Apa kabar luar biasa. teman-teman? Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus ya. Oke, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah Ibu. Sudah sarapan Bu. tadi di rumah, Nak? Sudah Bu. Nah, jadi belum, Bu. berangkat Saya ke belum, Bu. sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu karena sarapan Masih itu jajan, adalah Bu. modal, termasuk modal kita untuk belajar. Kalau perut kita kenyang, hati kita tenang, dan pelajaran akan mudah kita pahami. Tapi kalau kita belum sarapan, lapar, maka pelajaran pun sulit untuk kita pahami ya. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, ketua kelas sebelum kita belajar, pimpin dulu doanya ya nak ya. Zulkifli silakan pimpin doanya nak. Seluruh kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Ini siapa ini yang nggak datang ini? Coba dia Ibu absen dulu ya. Alisa, Hadir Bu. ada ya? Zulkifli ada ya? Oke, semua alhamdulillah anak-anak Ibu ini semua sangat Adik baik belum ada ya. Adik. Oke, kita mulai dulu seperti biasa kegiatan kita sebelum kita belajar kita membaca Asmaul Husna. Oke, mari kita sama-sama baca Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Oke, baik ya. Sudah selesai ya. Ya, Aku di sini aja nggak apa-apa. Semangat ya. Oke. Pada hari ini kita akan bertadarus seperti biasa, yaitu akan membaca surah Al-Fatihah. Oke, baik sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah ya nak. Ya Bu. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah. Oke, Ibu akan membagikan pretest dulu ya, seperti biasa ya. Oke, Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mengisi pretest ini ya. Silahkan. Oh. Sudah selesai nak? Sudah Bu. Oke. Oke, jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang materi kita yaitu tentang materi sajaah. Ada yang masih ingat apa itu sajaah? Berani Bu. Oke, anak-anak ini semuanya pintar luar biasa. Jadi sajaah itu berani untuk mempertahankan kebenaran. Ya. Oke, jadi anak-anak ibu tadi pagi udah sholat subuh semua ini? Sudah, Bu. Ada yang nggak sholat subuh? Ada, Hendra sholat subuh tadi pagi? Ada Bu. Oke, bagus ya. Jadi sholat itu adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimat ya. Makanya kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Oke. Muslim enggak salah subuh. Oke. Materi kita pada hari ini yaitu tentang jenazah ya, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah ya. Oke, jadi KD pada materi ini yaitu yang akan saya sampaikan. Maaf ya Bu, ini
Kok nggak kelihatan ya, Bu? Maaf ya, Bu. Share screen, Bu. Share Oh ya, screen. Bu. Ya, maaf, Bu. Lupa. Oke. Bentar ya, Bu. Oke. Materi kita tentang penyelenggaraan jenazah, yaitu KD yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah ya. Selanjutnya, menganalisis pelaksanaan jenazah, penyelenggaraan jenazah. Yang terakhir yaitu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah ya. Oke. Oke. Jadi ada tujuan kita mempelajari materi ini supaya kita tahu bagaimana menyelenggarakan jenazah ya Nak secara Islami ya. Oke. Jadi hukum menyelenggarakan jenazah itu apa Nak? Fardu kifayah, Bu. Kifayah. Fardu kifayah itu apa? Ada yang tahu Nak? Fardu kifayah itu apa? Kewajiban bagi seluruh umat manusia bagi sebagian muslim, Bu. oleh beberapa orang Melaksanakan. hal gugur hukum Maka wajib yang bagi lain yang tidak lainnya. wajib. Ya bagus ya Marsiani ya. Jadi Kewajiban kewajiban yang lain. bagi orang muslim, tapi kalau sebagian saja melaksanakannya maka terlepaslah seluruh umat Kewajiban Islam yang ya. lain. Ya. Oke. Ada beberapa kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya apabila muslim itu meninggal dunia. Apa aja itu, Nak? Ada 4, Bu. Alisa, Bu. Kak Alisa, apa aja Alisa? Pertama, mandikan. Setelah itu Mandikan. mengkafani. Ketiga, Mengkafani, mensolatkan. Dan yang keempat, menyolatkan, menguburkan. kemudian menguburkan. Oke, baik ya. Pada hari ini kita yang akan kita bahas yaitu tentang memandikan jenazah ya. Nih. Syarat-syarat jenazah yang dimandikan itu siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Bu. Marsiani apa itu? Jenazahnya orang Islam, Bu. Orang Islam. Kemudian Jenazahnya bukan mati syahid. bukan mati syahid. Ada lagi Dapati yang anggota ditambahkan? tubuhnya walaupun sedikit, Ibu. Oke, bagus. Didapati tubuhnya walaupun sedikit ya. Jadi itulah dia syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan ya. Kemudian syarat orang yang memandikan. Ada yang tahu, Nak? Bu. Oke. Coba muslim, apa itu? Oh ya Bu, satu berakal dan sudah balik. Ah, Kedua, berniat mandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. nah, Yang keempat, selanjutnya ya amanah. Kemudian yang kelima, jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, Bu. Oke, bagus Ya, Bu. sekali muslim ya. Jadi itulah dia syarat-syarat orang yang memandikan jenazah ya. Oke. Jadi tata cara memandikan jenazah, yang pertama jenazah dibaringkan di tempat ya seperti balai-balai begitu, kemudian agak didudukkan, kemudian perutnya ditekan-tekan supaya keluar kotorannya ya. Kemudian apalagi Nak? Mintakan menutup mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya, Bu, agar auratnya nggak nampak. Lain ya. Nah, apalagi Nak? Riza, Apa ya? Aku ini aja. Orang yang memandikan harus memakai sarung tangan. pakai sarung tangan.
Kemudian apa Kemudian lagi? dimandikan dengan minyak. air garam. Oke ya, jadi Bu ini tambahkan sedikit. Jadi kita yang memandikan juga harus menggunakan sarung tangan. Eh, yang pertama kita letakkan jenazah tadi di seperti dipan begitu ya. Kemudian agak kita dudukkan, kita tekan-tekan perutnya. Kemudian kita istinjakan, kita basuh. Kemudian kita mandikan, kita pakai wangi-wangian. Kemudian yang terakhir kita wudhukan. Oke. Jadi itulah dia tata cara memandikan jenazah ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Anak-anak ibu semua? Tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu Bu. ibu, ya nak? Lanjutkan aja, Bu. Oke Bu, oke nak ya. Oke, kalau begitu kita buat tugas kelompok ya. Bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Oke, kita bagi kelompoknya. Yang pertama ada Hendra, kemudian ada Liza. Kelompok 1 Hendra ya, sama teman-temannya ya. Kemudian Liza, kemudian Marsiani kelompok 3 ya, dan Liza kelompok 2 ya. Silakan diskusikan. Yang pertama tugasnya menganalisis Oke, yang pertama bagaimana tata cara memandikan jenazah yang terkena COVID-19 ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua coba dianalisis surah Al-Imran ayat 185 ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana tata cara memandikan jenazah di kampung halaman Ananda masing-masing ya. Karena setiap kampung halaman itu mempunyai perbedaan-perbedaan dalam memandikan jenazah ya. Ada yang pakai bunga-bunga, ada yang pakai sabunnya yang harus yang ini itu kan ada perbedaannya. Oke, silakan Ananda diskusikan. Sebentar lagi kita akan presentasikan ke depan ya Ananda ya. Ya, Bu. Bu, yang kedua tadi ayatnya berapa, Bu? Al-Imran 100 berapa, Bu? Al-Imran ayat 185 nak. Oke, Bu. Oh, masuk lampu. Sudah, Bu. Selesai. Sudah Sudah nak. selesai, Oke, Bu. kelompok Sudah. Kelompok 1. Silakan. Endra, kelompok 1. Hendra silakan. Hendra. Menurut saya, Bu, tata cara memandikan jenazah COVID itu, Bu, tidak langsung disentuh, kemudian dikapani gitu, terus dimasukkan ke dalam plastik, Bu. Oke, ya Hendra ya. Oke, ada lagi yang menambahkan yang lain nak? Reno bisa nambahkan? Tidak dimandikan ya kan, Bu? Ya, ada lagi yang lain? Perlu safety, Bu, memandikannya pakai sarung Ya, tangan. Bu, Oke. dimandikan, Pakai sarung ditembak pakai tangan, pelang. harus gitu ya. Oke, jadi kalau jenazah COVID itu tidak dimandikan menurut fatwa ulama tidak boleh dimandikan, tapi kalaupun dimandikan dia harus menggunakan cara-cara yang tidak bisa menularkan penyakit kepada orang lain lah ya. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2, surat Al-Imran ayat 185 tentang dalilnya tentang mengatakan bahwa setiap bernyawa pasti akan merasakan kematian, Bu. Dimanapun berada, kematian akan menjemput. Oke, jadi benar ya. Jadi surah Al-Imran ayat 185 itu setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian ya. Benar, Bu. Baik itu yang cantik, yang muda, yang tua, yang kaya, semua pasti akan merasakan kematian. Oke, yang terakhir, yang ketiga tadi siapa? Marsiani ya? Iya, Bu. Marsiani. Cara memandikan jenazah di kampung saya, Bu, itu sama dengan jenazah-jenazah yang lainnya mungkin, Bu. Jadi yang pertama, Bu, syaratnya juga sama. Yang kedua,
jenazah dimandikan di tempat yang tertutup, Bu, supaya tidak kelihatan oleh orang-orang ramai. Kemudian yang kedua, jenazah dibaringkan di dipan yang lebih tinggi, Bu, dari orang yang memandikannya. Kemudian sebelum dimandikan, jenazah itu akan didudukkan membungkuk, Bu, dengan dielus perutnya pelan-pelan, mana tuh ada kotorannya supaya keluar. Itu, Bu. Bagus ya. Ada lagi yang lain, Nak? Jadi bagaimanapun memandikan jenazah itu pakai bunga atau pakai apa itu bisa boleh-boleh saja, yang penting sesuai dengan syariat Islam. Kemudian memakai air yang suci lagi mensucikan ya. Iya, Bu. Oke, sampai di sini bisa dipahami materi kita ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke ya, coba sekarang buka LKPD-nya halaman 15. Kerjakan ya, Ibu tunggu sekarang ya, Nak. Ibu kasih waktu 15 menit ya, Nak. Ya, Iya, Bu. Bu. Oke, silakan. Hai, Bu. Udah siap, Bu. Oke, Sudah selesai, sudah. Bu. Oke. Oke ya, ternyata hasilnya sangat bagus ya. Sesuai dengan materi kita ini, sebelum dipelajari sama sesudah dipelajari itu hasilnya lebih baik daripada prioritas yang awal tadi ya. Ya, Bu. Oke ya. Bagaimana Nak pelajaran hari ini? Apakah sangat menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Penuh makna, Bu. Menyenangkan ya. Oke, bagus sekali ya. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Jadi bisa, Bu. Coba ada simpulkan. Lisa, Bu. Oh, Lisa, silakan Lisa, simpulkan pelajarannya hari ini, Nak. Nah, Bu. Baiklah, Bu. Pertama, materi kita hari ini adalah tentang penyelenggaraan jenazah. Ada 4 kewajiban dalam penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, memandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, mensolatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Kemudian, kita juga belajar tentang tata cara memandikan jenazah. Baik jenazahnya dalam keadaan COVID, normal, maupun yang lainnya. Sesuai dengan tradisi di kampung. Kemudian hukum penyelenggaraan jenazah fardu kifayah. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi, Nak, yang lain? Ada Bu. Saya nambah, Bu. Oke, Ade, silakan. Kesimpulan pertama yang saya nambahkan lagi ya, Bu, bahwasanya kematian itu pasti akan datang bagi setiap yang bernyawa termasuk manusia. Itu terdapat dalilnya dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Kemudian hendaknya lah kita bersiap-siap sebelum datang waktu yang sudah ditetapkan, yang pasti itu yang tak bisa terelakkan. Kemudian yang ketiga, Ibu, laksanakanlah fardu kifayah sebaik mungkin sesuai dengan syariat Islam. Demikian, Ibu. Oke, bagus sekali ya, Nak ya. Oke, jadi fardu kifayah itu atau kewajiban seorang muslim pada muslim lainnya itu ada 4. Yang pertama, memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan ya. Kemudian ada beberapa tata cara tadi dalam memandikan jenazah. Kemudian tradisi-tradisi di kampung kita memandikan jenazah. Kemudian bagaimana kalau jenazah itu terkena seperti penyakit seperti COVID-19 itu ya, Nak ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini karena Waktunya udah habis, Bu. ini ya. Oke, Nak. Oke, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh.